Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 333. Apa? Akulah yang pada akhirnya berhasil melamar pekerjaan itu. Guo Jingyao sedikit bingung, merasa seperti kue di langit. Tuan Su, saya masih bisa dipekerjakan dengan pakaian seperti ini. Guo Jingyao berkata ragu-ragu. Su Chen terdiam beberapa saat. Apa yang dipikirkan orang-orang ini? Menurut apa yang Anda katakan, lain kali seseorang datang melamar pekerjaan, mereka harus mengenakan pakaian dalam. Saat Su Chen mengatakan ini, wajah Guo Jingyao memerah. Yang terpenting adalah dia mengatakan bahwa kamu mengundangnya makan malam sendirian dan mengobrol lebih dari setengah jam, jadi kami semua mengira kami tidak punya kesempatan. Mengangkat alis dan melirikku sisi, Su Chen berkata perlahan. Aku minum anggur palsu, dan aku ingin mengajaknya makan malam sendirian. Mengapa? Kusisi berteriak keras. Saya memiliki kualifikasi akademis tertinggi di sini dan pengalaman kerja terkaya. Mengapa pada akhirnya dialah yang berhasil melamar pekerjaan itu? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saya? Kamu datang ke sini dengan membawa banyak ijazah palsu, dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu adalah siswa terbaik. Su Chen berkata dengan wajah dingin, aku tidak melemparkanmu ke bawah tangga, aku sudah memberimu wajah. Apakah kamu masih ingin meminta penjelasan padaku? Gelar palsu. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Pantas saja resumenya begitu sempurna, ternyata palsu. Berdiri di belakang Su Chen, Zhang Xiaojuan diam-diam mengacungkan jempol. Kakak Tuan Lin benar-benar hebat, dia bahkan bisa melihat ini. Jika itu dia, mungkin tidak ada keraguan bahwa dia akan mempekerjakan wanita bernama Kusisi ini. Tampan dan cakap, ini luar biasa. Meskipun saya sedikit lebih tua, peraturan tak terucapkan selalu diterima. Kusisi berdiri di sana dengan wajah pucat, sangat malu hingga dia ingin mencari tempat untuk masuk. Saya menghabiskan banyak uang untuk membuat serangkaian kualifikasi akademis palsu, tetapi saya tidak menyangka dia akan mengetahuinya. Kamu benar-benar membuatku terlihat malu di depan umum, harap berhati-hati di masa depan. Pergilah. Setelah Kusisi pergi, pewawancara lainnya juga pergi satu demi satu. Halo, Tuan Su, kita akan menjadi rekan kerja mulai sekarang. Guo Jingyao membungkuk. Rekan kerja adalah kolega. Pekerjaan tindak lanjut Anda akan diserahkan kepada Tuan Lin. Perusahaan baru-baru ini menindaklanjuti sebuah proyek, jadi lakukan dengan baik. Saya mengerti, Tuan Su. Setelah memberikan kata-kata penyemangat secara simbolis, Su Chen kembali ke Villa Haitang. Lin Ruohan juga kembali kali ini dengan membawa tas besar dan kecil. Tapi sebagian besar dibeli untuk Su Chen. Dalam beberapa hari ke depan, Lin Ruohan telah bekerja sama dengan Guo Jingyao dalam prosedur serah terima. Dan bantu dia memahami prosedur operasi perusahaan secara keseluruhan, sehingga Lin Ruohan dapat pensiun lebih awal. Selain itu, proyek lintas batas yang bekerja sama dengan negara bagian Han juga berjalan dengan tertib. Namun, kecuali pada hari wawancara, Su Chen tidak pernah muncul lagi, yang membuat para wanita di grup Lin mengeluh. Setengah bulan kemudian, Lin Ruohan sedang tidur di pangkuan Su Chen, dan keduanya sedang menonton TV di sofa. Saat ini, ponsel Su Chen tiba-tiba berdering. Itu panggilan Du Angwo. Su Chen, apakah kamu punya waktu sekarang? Ada apa? Katakan saja padaku jika ada yang ingin kau katakan. Ada yang salah dengan tim bayangan. Bisakah kamu datang dan melihatnya? Oke, aku akan pergi sekarang. Setelah menutup telepon, Lin Ruohan bangkit dari pangkuan Su Chen. Ada apa, Saudara Chen, kamu mau keluar? Ada yang tidak beres di daerah militer Jinling. Saya akan pergi ke sana dan memeriksanya. Kalau begitu aku akan menyiapkan pakaian untukmu. Beberapa menit kemudian, Lin Ruohan membantu Su Chen memilih satu set pakaian lengkap, luar dan dalam, yang terlihat seperti seorang ibu yang baik. Setelah beberapa instruksi, Su Chen mengikuti alamat yang diberikan oleh Du Angwo dan tiba di rumah sakit umum daerah militer di bawah daerah militer Jinling. Di bangsal perawatan tinggi di lantai paling atas, Du Angwo dan beberapa pemimpin wilayah militer lainnya ada di sini. Selain itu, ia juga memiliki wakilnya Gao Soltis yang bertanggung jawab atas pelatihan harian tim bayangan. Tuan Su, kamu di sini. Melihat Su Chen, Gao Tenggara adalah orang pertama yang datang dan menyapa. Dia adalah anggota dunia seni bela diri, dan rasa hormat serta ketakutannya terhadap Su Chen melebihi semua orang di sini. Apa yang terjadi? Kenapa kamu ada di sini seperti ini? Tuan Su, Anda akan tahu apa yang terjadi jika Anda masuk dan melihatnya. Gao Tenggara berkata sambil menghela nafas. Melihat ekspresi sedih di wajah semua orang, Su Chen tidak banyak berpikir, jadi dia membuka pintu bangsal perawatan tinggi dan memasuki bangsal. Anggota tim bayangan semuanya terbaring di dalam, wajah mereka ungu, dan ada luka di lengan kanan dan leher mereka. Apa yang terjadi? Mari kita mulai dari awal. Su Chen berbisik. Secara naluriah, Su Chen merasa sesuatu yang penting pasti telah terjadi. Tidak mungkin dia terluka begitu parah. Tinggal kurang dari setengah bulan sebelum kompetisi antara 7 akademi militer besar.
Saya ingin meningkatkan intensitas latihan dan kemudian membawa mereka ke Gunung Tonglu untuk berlatih di pengasingan. Tapi saya tidak menyangka selama periode ini, ketika saya pergi untuk memeriksa hasil kultivasi mereka, saya menemukan bahwa mereka telah menjadi seperti ini. Gunung Tonglu berada tepat di perbatasan. Itu benar. Sekarang, semua orang memusatkan perhatian mereka pada Su Chen, berharap dia bisa mengetahui siapa pembunuhnya. Berani menindak pasukan rahasia daerah militer Jinling. Ini adalah provokasi terhadap wibawa nasional Tiongkok. Penyerang mereka adalah orang India. Orang India. Semua orang tercengang. Ya, di dunia seni bela diri di seluruh dunia, semua orang mempraktikkan teknik yang sama, tetapi namanya mirip. Namun, masih ada beberapa negara yang mempraktikkan beberapa teknik jahat, dan Hindu adalah salah satunya. Pertama, yang mereka praktikkan adalah suatu teknik yang disebut teknik Brahma. Orang yang terkena teknik ini akan disuntik dengan energi gelap racun api, sehingga mereka akan mengalami gejala ini. Su Chen juga tidak menyangka bahwa orang-orang dari tim bayangan sebenarnya ada hubungannya dengan orang-orang itu. Mereka adalah dua kelompok orang yang sama sekali tidak berhubungan. Sebenarnya itu bajingan-bajingan itu. Selama periode ini, Gao Saltis telah mengembangkan hubungan yang mendalam dengan orang-orang di tim bayangan. Anggota timnya dipukuli seperti ini, dan dia sangat marah hingga ingin memakannya. Suara mencicit. Saat beberapa orang sedang berbicara, penjaga Duanguo masuk dari luar. Di belakangnya, ada seorang lelaki tua berusia 70-an. Ketua, Tuan Li Yangming ada di sini. Melihat lelaki tua itu masuk, Gao Nanan berkata dengan terkejut. Kami benar-benar mengundang tabib suci Li ke sini. Mengapa kamu begitu terkejut? Kata Su Chen. Gao Saltis tersenyum canggung, mendekat ke telinganya dan berbisik. Puan Su, Anda tidak mengetahui hal ini. Li Yangming adalah seorang dokter ajaib yang terkenal di provinsi Jiangnan dan bahkan di daerah pesisir. Dia tidak dapat menyembuhkan penyakit. Para dokter di rumah sakit mengatakan bahwa mereka tidak berdaya melawan penyakit ini. Sekarang Li Yangming begitu kamu datang, tidak akan ada masalah. Bab 334. Denganku di sini, orang tua ini tidak diperlukan. Biarkan dia kembali. Lagi pula, dia tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Begitu kata-kata tersebut keluar, Su Chen langsung menjadi sasaran kritik publik. Dari mana asal bocah ini? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Li Yangming menyapu lengan bajunya dan mendengus dingin. Jujur saja, penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Adik, sekarang bukan waktunya berdebat tentang ini. Jika kamu bisa melihatnya, tidak ada salahnya membiarkan Lao Li memeriksanya terlebih dahulu. Lao Du, demi kebaikanmu hari ini, aku tidak akan berdebat dengannya. Seperti kata pepatah, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Aku akan memeriksanya terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Li Yangming berjalan ke arah tim bayangan dan yang lainnya, dan ketika dia melihat gejala mereka, ekspresi wajah mereka tidak hanya jelek. Ini adalah racun dari bunga merah tua. Apa? Apakah dia diracuni? Setelah mendengar kata-kata Li Yangming, ekspresi wajah semua orang tercengang. Karena hasil diagnosis dan pengobatannya sangat berbeda dengan Su Chen. Yang satu mengatakan dia diserang oleh orang Indian, dan yang lain mengatakan dia diracuni oleh bunga merah. Mereka berdua punya pendapat masing-masing, siapa yang harus mendengarkannya. Lao Gao, tolong ingat apa yang terjadi saat itu. Duanguo berkata dengan serius. Itulah awalnya. Gao Saltis berusaha keras mengingat kejadian saat itu, dan akhirnya berkata. Saya tidak melihat apa yang terjadi. Mereka sedang mundur di dalam gua saat itu. Saat saya pergi ke sana, keadaannya sudah seperti ini. Benar. Mereka pasti diam-diam memakan buah bunga merah saat mereka mengasingkan diri, yang menyebabkan situasi ini terjadi. Li Yangming berkata dengan sangat yakin. Duanguo merasa sangat berkonflik. Dia percaya pada kekuatan Su Chen, tetapi Li Yangming adalah ahli dalam mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa, tetapi karena identitas Su Chen, dia tidak tahu bagaimana memilih. Apakah kamu menindas orang-orang di sini karena mereka tidak tahu keterampilan medis, jadi kamu berbicara omong kosong di sini? Su Chen berbisik. Apa yang Anda maksud dengan berbicara omong kosong? Saya beritahu Anda, saya, Li Yangming, belajar di bawah bimbingan Tuan Gu Fanchen, dokter ajaib Tiongkok, dan telah mempelajari 90% keterampilan medis master saya. Tetapi Anda mengatakan bahwa saya tidak mengerti keterampilan medis. Apakah Anda mempertanyakan keterampilan medis tuanku? Li Yangming sebenarnya adalah murid Gu Fanchen. Setelah mendengar beritanya, semua orang yang hadir tidak bisa duduk diam. Jika Anda tidak mengetahui nama Li Yangming, Anda dapat memahaminya, tetapi jika Anda tidak mengetahui siapa Gu Fanchen, ada yang salah dengan kepalamu. Itu adalah dokter ajaib yang berspesialisasi dalam mengobati penyakit untuk para pemimpin pusat, dan dikenal sebagai ahli medis nomor 1 di Tiongkok. Dan Li Yangming telah mempelajari 9 keterampilannya, jadi tampaknya kata-katanya lebih dapat dipercaya. Li Yangming berdiri dengan tangan di belakang punggung, ekspresi wajahnya sangat berguna. Alasan mengapa saya yakin mereka diracuni oleh bunga merah adalah karena tuan saya dan saya merawat pasien tersebut bersama-sama 2 tahun lalu. Jadi, saya yakin sepenuhnya bahwa saya dapat menyembuhkan orang-orang ini. Petik 2.
Orang tua itu, Gu Fanchen, bahkan tidak mempelajari 10% dari kemampuanku. Kamu hanya mempelajari 90% dari kemampuannya, namun kamu berani bersikap sombong di hadapanku. Beraninya kamu menghina keterampilan medis tuanku. Li Mingyang langsung meledak, wajahnya penuh amarah. Biar ku beritahu padamu, tuanku bukanlah orang yang pemarah. Dengan koneksinya yang kuat di Tiongkok, jika dia mengetahui hal ini, aku jamin kamu akan sengsara. Kalau begitu kamu harus bertanya padanya apakah dia punya nyali. Kamu benar-benar anak yang tidak bisa diajar. Anak muda zaman sekarang sombong sekali. Hanya mengatakan yang sebenarnya. Sambil berdiri di samping, Duango juga cemas dan tidak tahu harus membantu siapa sekarang. Oke, kamu berani memfitnah tuanku, aku akan memberitahunya sekarang. Setelah mengatakan itu, Li Mingyang langsung menghubungi nomor telepon Gu Fanchen dan membuka panggilan. Menguasai. Setelah panggilan tersambung, Li Mingyang berkata dengan hormat. Apakah kamu mengalami masalah yang sulit lagi dan ingin meminta bantuanku? Gu Fanchen di ujung telepon berkata dengan tenang. Guru, begini. Di Provinsi Jiangnan, saya bertemu dengan beberapa pasien yang diracuni oleh bunga merah. Namun ketika saya hendak merawat mereka, tiba-tiba seseorang melompat keluar. Mereka tidak hanya mempertanyakan keterampilan medis saya, tetapi mereka juga memfitnah aku. Aku tidak tega mengatakan bahwa kamu bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berhasil. Kamu sudah tua, apa yang tidak bisa kamu telan? Jika yang asli, saya pasti akan menjadi dokter ajaib nomor 1 di Tiongkok, tapi sekarang, saya yang terbaik nomor 2. Kedua, Li Yangning tampak terkejut dan berkata, apakah ada orang di dunia ini yang memiliki keterampilan medis lebih baik dari Anda, Guru? Tentu saja, beberapa hari yang lalu, saya pergi ke Linyang dan bertemu dengan majikan saya di sana. Keterampilan medisnya sungguh tidak dapat dibayangkan. Sungguh memalukan untuk mengatakan bahwa setelah bertemu dengan majikan saya merasa bahwa pada usia ini, saya telah hidup seperti seekor anjing, dibandingkan dia, aku bukan siapa-siapa. Ada orang-orang aneh di dunia ini. Li Yangning berkata dengan terkejut. Tentu saja. Setelah mengatakan itu, Gu Fanchen berhenti dan berkata, bukankah kamu sekarang berada di Provinsi Jiangnan? Tidak jauh dari Linyang. Kamu dapat melakukan perjalanan setelahnya untuk bertemu dengan guru agungmu. Dia tinggal di Villa Haitang dan namanya Su Chen. Apakah kamu mengerti? Duango di samping tampak ngeri. Gu Fanchen yang terkenal ternyata adalah murid Su Chen. Ini terlalu sulit dipercaya. Jika saya tahu bahwa keterampilan medisnya sangat kuat, tidak perlu memanggil Li Yangming ke sini. Saya tahu guru, saya pasti akan datang mengunjungi Anda ketika waktunya tiba. Baiklah, kamu harusnya tahu cara menghilangkan racun bunga merah. Jika kamu menemui kesulitan, tolong hubungi saya lagi. Oke. Setelah menjawab, Li Yangming menutup telepon dan merasa senang. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapatkan Grandmaster begitu saja. Dan itu hanya di Linyang, tidak jauh dari kota Jinling. Jika waktunya tiba, pergilah dan berikan beberapa hadiah kepada Grandmaster. Jika Anda membuat Grandmaster bahagia, Anda bahkan mungkin mendapatkan biografi Grandmaster yang sebenarnya. Dengan cara ini, prestise saya di komunitas medis Tiongkok akan semakin besar. Sangat menyenangkan hanya dengan memikirkannya. Memikirkan hal ini, Li Yangming bertindak terlalu jauh dan berkata dengan ekspresi arogan. Wah, kamu seharusnya sudah mendengar apa yang dikatakan tuanku. Di dunia ini, memang ada orang dengan keterampilan medis yang lebih baik daripada tuanku, tapi orang itu bukan kamu. Setelah aku mendetoksifikasi orang-orang ini, aku akan menjagamu. Saya Su Chen. Apakah kamu sakit? Aku tidak menanyakan namamu. Tolong beritahu aku namamu. Di tengah kata-katanya, ekspresi Li Yangming membeku dalam sekejap. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah Su Chen. Bab 335. Ya, apakah kamu keberatan? Su Chen berkata dengan tidak tergesa-gesa. Setelah beberapa saat terkejut, senyuman dingin muncul di wajah Li Yangming dan dia berkata, Nak, membosankan jika kamu mempermainkanku seperti ini. Apakah kamu masih ingin berpura-pura menjadi tuanku? Kamu tidak tahu berat badanmu di usia muda. Kamu bahkan belum selesai mempelajari keterampilan medis, tapi kamu masih berani melakukannya di depanku. Dengan memainkan tipuan seperti itu, menurutmu aku ini siapa, Li Yangming? Su Chen menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan berkata, kamu bisa bertanya pada Duanguo siapa aku. Li Yangming memiringkan kepalanya dengan curiga, dan Duanguo berkata, Lao Li, dia adalah Su Chen, dan seharusnya kaulah yang salah paham. Duanguo adalah mantan kepala daerah militer Jinling. Meskipun dia sudah pensiun, dia tetaplah orang yang terkemuka. Li Yangming tahu bahwa mengingat statusnya, dia tidak akan bercanda dengannya. Tidak pernah dibayangkan. Anak laki-laki di depanku benar-benar bernama Su Chen. Lao Du, bagaimana jika namanya Su Chen? Ada ribuan nama umum seperti itu di Tiongkok. Nama dan nama belakangnya pasti sama. Ekspresi Duanguo juga tidak berdaya dan dia berkata, bukankah Dokter Ilahi Gu baru saja mengatakan bahwa tuannya tinggal di Villa Haitang di Linyang, dan orang di depanmu berasal dari Linyang, dan kediamannya juga di Villa Haitang?
Mendengar ini, Li Yangming tercengang. Namanya Su Chen. Tinggal di kota Linyang. Ini mungkin juga suatu kebetulan. Lagi pula, populasi suatu kota berjumlah beberapa juta, jadi wajar jika ada begitu banyak orang dengan nama yang sama. Tapi tinggal di Haitang Villa berbeda. Di seluruh provinsi Jiangnan, hanya ada satu villa Haitang. Ini digunakan untuk menghibur para pemimpin pusat. Bisa tinggal di sana sudah cukup untuk menunjukkan bahwa statusnya luar biasa. Dan ini juga menunjukkan bahwa tidak ada kebetulan dalam semua ini. Orang di depannya bernama Su Chen adalah Grandmaster di mulutnya. Terlebih lagi, faktanya ada di sini dan tidak ada ruang untuk tidak percaya. Tuan, terimalah busur muridku. Li Yangming sangat ketakutan sehingga dia mengucapkan begitu banyak kata-kata kasar di depannya sekarang, dan dia juga tidak menghormati dia. Dia benar-benar tidak melihat almanak ketika dia keluar, dan dia mempermalukan dirinya sendiri. Kamu tidak pandai dalam bidang medis, tetapi kamu masih berani keluar untuk merawat orang. Jika kamu merawat mereka sesuai dengan metodemu, orang-orang ini tidak akan mampu bertahan bahkan 1 jam pun. Suara, celepuk. Li Yangming berlutut dan menangis terseduh-seduh hingga dia menangis. Guru, murid saya tahu bahwa saya salah. Mohon maafkan saya kali ini. Saya tidak akan berani melakukannya lain kali. Pergilah, aku akan meminta Gu Fanchen untuk mengeluarkanmu dari sekolah setelahnya. Jika kamu berani menipu atas nama dokter lagi di masa depan, maka aku tidak bisa membiarkanmu. Ini. Pikiran Li Yangming menjadi kosong. Semua kekayaan dan status sosialnya diperoleh melalui keterampilan medisnya yang luar biasa. Jika Anda kehilangan kualifikasi Anda sebagai dokter, maka semuanya akan berakhir di masa depan. Tuan, tolong ampuni saya sekali saja. Saya tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Gulungan. Su Chen berteriak dengan dingin, yang membuat Li Yangming sangat ketakutan sehingga dia gemetar dan melarikan diri. Jika Anda tidak pergi, hidup Anda akan ditentukan di sini. Ambilkan aku selembar kertas dan pena. Perintah Su Chen setelah Li Yangming pergi. Setelah melihat kekuatan Su Chen yang kuat, rasa hormat dari orang-orang yang hadir terhadapnya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak hanya dia secara pribadi kuat, tetapi dia juga adalah ahli dari dokter ajaib Gu Fanchen. Ini hanyalah keberadaan seperti monster. Segera, Du Angwo memerintahkan seseorang untuk membawa kertas dan pena. Su Chen menulis beberapa nama obat Tiongkok di atasnya, lalu menyerahkannya kembali dan berkata, "Beli ramuan ini dalam waktu sesingkat mungkin, masing-masing 20 pasang. Aku tahu, aku akan mengirim seseorang untuk melakukannya sekarang." Ketika orang-orang dibawa pergi untuk mengambil obat, Gao Tenggara berkata, "Tuan Du, hal besar telah terjadi, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Saya pribadi akan melaporkan masalah ini kepada atasan. Mereka tidak hanya memasuki negara secara pribadi, tetapi mereka juga berani menyerang orang-orang dari wilayah militer Jinling kami. Kami tidak akan membiarkan mereka pergi. Tidak ada gunanya. Tidak peduli berapa banyak orang yang kamu kirim ke sana, kamu hanya akan mati. Kalau begitu aku akan menanganinya." Di Tiongkok, satu-satunya yang bisa menangani masalah ini adalah Brigade Pengawal Yan Huang. Tetapi dengan efisiensi kerja mereka, apakah mereka dapat menangkap orang-orang itu adalah satu hal. Bahkan jika mereka tertangkap, hari bunga bakung akan terasa dingin. Kemudian, setelah semua jamu dibeli kembali, Su Chen mensintesis obat rahasia menurut proporsi yang berbeda dan memberikannya kepada orang-orang di tim bayangan. Setelah menyelesaikan masalah ini di sini, Su Chen siap untuk pergi. Bagaimanapun, tim bayangan juga merupakan anggota timnya, dan dia memiliki tanggung jawab untuk mencari tahu kebenaran masalah tersebut. Sekelompok orang India yang nekat berani datang ke China untuk menimbulkan masalah. Mereka sungguh tidak sabar. Adik laki-laki. Setelah Su Chen pergi, Du Angwo mengejarnya dari belakang. Ada apa? Dekat Gunung Tonglu adalah persimpangan banyak negara. Ada campuran ikan dan naga di sana. Bagaimana kalau saya melaporkan masalah ini ke Brigade Pengawal dan meminta mereka menurunkan orang untuk membantu Anda? Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Melihat Su Chen langsung pergi, Du Angwo masih sedikit khawatir, jadi dia memanggil Brigade Pengawal. Meskipun Su Chen sangat kuat, Du Angwo percaya bahwa lebih baik berhati-hati. Setelah kembali ke Villa Haitang dan beristirahat semalam, Su Chen berpakaian dan bersiap untuk pergi ke Gunung Tonglu. Ketika Su Chen bergegas ke daerah militer Jinling, dia menemukan sosok familiar sedang duduk di pesawat militer. Dan orang ini, Su Chen juga tahu, adalah Xiao Ning dari Brigade Pengawal. "Kenapa kamu masih di sini?" Dia menatap Su Chen dengan kejam dan berkata, "Anda pikir saya bersedia datang, karena saya diminta datang ke sini oleh atasan. Mengirimmu ke sini untuk menahanku. Saya." Xiao Ning terdiam dan ingin mengutuknya di dalam hatinya. Pria mesum ini sudah begitu kuat hingga dia kehilangan kendali atas dirinya setiap detik. Apalagi yang harus saya ikuti? Tanda seru. Tidak bisakah Anda membiarkan diri Anda mendapatkan gaji tetap? Adikku, maafkan aku karena membuat opini arogan. Lagi pula, jika ada banyak orang, akan ada banyak pengasuh. Du Angwo berkata sambil tersenyum. Mengenai masalah ini, Su Chen tidak mengatakan apapun. Tidak peduli apapun, Du Angwo memiliki niat baik.
Jika dia menyalahkan orang lain, dia akan bersikap tidak sopan. Tapi sekali lagi, pengikut Xiaoning memang sedikit menghalangi. Setelah pesawat lepas landas, Su Chen dan Xiaoning berangkat bersama menuju perbatasan Gunung Tonglu. Saya telah bertanya kepada Tuan Du tentang situasi spesifiknya. Apakah menurut Anda orang Hindu masih bisa muncul di sana setelah mereka melakukan pekerjaan kotor mereka? Mengapa tidak? Siapa yang sebodoh itu tinggal di sana dan menunggumu menangkapnya? Orang-orang India itu lebih bodoh darimu, mereka pasti bisa melakukan hal seperti itu. Bab 336. Hei, apa maksudmu? Fakta bahwa aku bisa bergabung dengan Brigade Pengawal berarti IQ dan kekuatanku baik-baik saja. Jadi, IQ Brigade Pengawalmu hampir sama denganmu, itulah mengapa kamu direkrut. Su Chen berkata dengan serius. Xiaoning memutar matanya ke arah Su Chen. Xiaoning tahu bahwa dibandingkan dengan pria ini, selain memiliki payudara yang lebih besar dan bokong yang lebih montok, dia hancur dalam hampir semua aspek. Anda tidak dapat membandingkannya meskipun Anda menginginkannya, jadi tidak perlu mencari masalah. Sekarang ada lautan manusia yang sangat besar, dan wilayah militer hanya memberikan lokasi yang samar-samar. Bagaimana Anda menemukan orang-orang itu? Sekarang Xiaoning tidak terburu-buru untuk mendapatkan kembali wajahnya di depan Su Chen. Dia tidak memiliki petunjuk apapun di tangannya, dan dia dikalahkan ketika dia pergi. Ketika saatnya tiba, akan terlambat baginya untuk menertawakannya. 3 tahun lalu, jumlah orang hilang di dekat Gunung Tonglu kira-kira 20 hingga 30 orang setiap tahun. Dalam 3 tahun terakhir, jumlah kematian di dekat Gunung Tonglu telah mencapai lebih dari 100 orang. Menurut Anda ini kebetulan? Petik 2. Itulah maksudmu. Melihat Xiaoning seperti orang idiot, Su Chen berkata. Tidak bisakah kamu memikirkan hal ini? Xiaoning hampir menjadi marah, kamu hanya mengatakan setengah dari apa yang kamu katakan, bagaimana kamu bisa berargumentasi denganku? Artinya pasti ada sesuatu yang teduh di area itu. Hal yang memalukan. Orang-orang India itu berani menyerang Tiongkok di dekatnya, dan bahkan membiarkan mereka mengambil risiko menyerang pasukan khusus Tiongkok. Ini juga menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat mereka minati, dan ketika tim bayangan memasuki Gunung Tonglu, mereka sudah masuk. Jarak yang bisa mengancamnya. Itulah mengapa mereka mengambil risiko tanpa ragu-ragu. Xiaoning tiba-tiba menyadarinya. Jika Anda bahkan tidak bisa menebaknya, maka Anda benar-benar perlu menguji IQ Anda. Aku tahu aku tidak secerdas kamu, tapi bisakah kamu tidak menyalahkan IQ-ku? Xiaoning hampir menangis. Membiarkan dirinya dan monster seperti itu keluar untuk melakukan misi hanya mencari masalah. Meski mengalami depresi, Xiaoning sangat tertarik dengan alasan Su Chen. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, di dalam hatinya, dia tidak pernah bisa menolak laki-laki dengan logika yang jelas. Selain itu, hal apa lagi yang bisa membuat mereka mengambil risiko? Menurutmu apa yang akan terjadi? Xiaoning sedikit mengernyit, berpikir lama dan berkata. Ketika saya berada di wilayah militer, Tuan Du memberitahu saya bahwa anggota tim bayangan dilukai oleh master dari Hindu, dan kami memiliki orang-orang luar biasa di Tiongkok. Saya pikir seharusnya ada tempat latihan alami di dekat Gunung Tonglu. Jika tidak, mustahil menarik para ahli itu. Apakah menurutmu semua pembudidaya seni bela diri Tiongkok itu bodoh? Mereka memiliki tempat latihan yang bagus dan tidak menggunakannya sendiri, tetapi memberikannya kepada orang-orang Hindu itu secara gratis. Su Chen berkata dengan jijik, bahkan jika itu untuk mempromosikan nilai-nilai inti sosialisme, tidak mungkin melakukan ini. Ini. Su Chen terdiam. Karena, memang, tampaknya itu benar. Kalau begitu mereka baik-baik saja. Mengapa mereka melintasi perbatasan untuk melakukan hal seperti itu? Hal ini dapat dengan mudah menimbulkan perselisihan internasional. Lihat petanya. Ini adalah wilayah yang luas dengan daerah berpenduduk jarang dan pegunungan di mana-mana. Sangat cocok untuk bersembunyi. Selain mata-mata, aku tidak bisa membayangkan mengapa mereka melakukan ini. Mengintai. Setelah mendengar kata ini, ekspresi Xiaoning langsung menjadi serius. Ini adalah masalah keselamatan prioritas utama dan tidak ada ruang untuk kecerobohan. Jika itu mata-mata, ada satu hal yang aku tidak mengerti. Apa yang aku tidak mengerti? Jika seperti yang Anda katakan, maka mereka lebih mobile dan dapat berpindah tempat sepenuhnya untuk melakukan kejahatan. Tidak perlu tinggal di dekat Gunung Tonglu. Ini akan sangat meningkatkan risikonya. Tadi malam saya mengecek berita internasional beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, India dan India telah mendirikan banyak base station radio di kota perbatasan mereka di Mapur. Tujuannya juga sangat sederhana, yaitu menerima data dari China. Untuk informasi yang dikirim kembali ke sini, jika mereka jauh, dengan sarana teknis mereka tidak akan dapat menerima sinyal, jadi base camp mereka dekat Gunung Tonglu. Jangan menjauh. Xiaoning berhenti berbicara dan memandang Su Chen seperti monster. Apa yang ada dalam pikiran orang ini? Bisakah Anda menyimpulkan ini? Ini seperti menekan diri sendiri ke tanah dan menggosok diri sendiri. Menakutkan sekali. Jika suatu saat, saya menjadi musuh orang seperti itu, saya kira dia akan dibunuh tanpa dia mengambil tindakan. Sekitar 4 jam kemudian, pilot memiringkan kepalanya dan berkata, Puan Su dan Nona Xiao telah berhasil sampai di lokasi misi.
Sekarang saya akan turun ke posisi 50 meter dan kemudian menuruni tangga. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu, kata Xiao Ning sambil membelai rambutnya. Ketika helikopter mendarat di lokasi yang ditentukan, pintu kabin terbuka, dan angin menderu melewati telinganya. Xiao Ning berpegangan pada pegangan tangga dan bersiap untuk turun. Jangan terlalu merepotkan, turun saja. Hah? Xiao Ning bingung. Lalu aku merasa seperti seseorang menendang pantatku dari belakang, dan kemudian tidak terjadi apa-apa. Su Chen, apa yang akan kamu lakukan? Ini 50 meter di udara. Apakah kamu ingin melemparkanku sampai mati? Aku tidak bisa menjatuhkanmu sampai mati. Setelah mengatakan itu, Su Chen juga melompat keluar dari helikopter, dan tanpa diduga, dia jatuh jauh lebih cepat dari Xiao Ning. 3 detik setelah dia mendarat, Xiao Ning mendarat. Menangkap Xiao Ning, dia merasa suasana hatinya seperti roller coaster. Ini sangat menarik. Kenapa kamu bekerja begitu keras? Ini pantatku. Xiao Ning menyeringai dan mengusap pantatnya. Ada gel silika di dalamnya, jadi kamu tidak boleh menyentuhnya. Ini pantatku yang kudapat dari latihan, oke. Aku akan menaruh silikon wall di atasnya. Sekarang sudah berakhir, apa masalahnya dengan tendangan? Xiao Ning tercengang, sepertinya masuk akal. Sial, maaf kamu tertipu. Ini bukan soal silikon atau tidak, ini soal tidak menyentuh pantat wanita sama sekali. Kamu bukan seorang wanita. Apa maksudmu? Berhenti bicara omong kosong dan cepat pergi. Setelah memutar matanya, Xiao Ning dengan cepat memasuki keadaan itu, tidak peduli apa, dia ada di sini untuk melakukan tugas itu. Tidak ada yang lebih penting daripada menjalankan misi. Keduanya memiliki tujuan yang sangat jelas, mereka berencana pergi ke sekitar Gunung Tongtonglu dulu, dan mungkin mereka akan meninggalkan petunjuk. Tapi Su Chen tidak terlalu berharap. Pihak lain itu profesional dan tidak boleh meninggalkan petunjuk yang berguna. Butuh waktu sekitar 2 jam bagi mereka berdua untuk sampai di dekat Gunung Tonglu. Su Chen, lihat, ada bunga di sana, indah sekali. Bersambung.